Beberapa kegelisahan tidak bisa dijelaskan, dan satu-satunya cara untuk meredakannya adalah dengan berkelana. Maka petualangan ini pun dimulai, tanpa kepastian bahwa semua akan baik-baik saja. Kendati demikian, saya memiliki keyakinan bahwa di ujung sebuah perjalanan ada hikmah yang layak untuk ditemui. Sebelum dirimu berharap lebih, harus saya ungkapkan sedari awal, ini bukanlah pendakian lintas cincin Sulawesi yang sedang marak di kalangan pegiat alam. Atau setidaknya bukan sepenuhnya. Sedikit rumit untuk dijelaskan dan harus diperlihatkan lewat video. Walau begitu, saya bisa janjikan petualangan seru yang lain dari biasanya. Sebab, seperti kita tahu, kehadiran Misbahuddin sang navigator seringkali dibarengi pembukaan jalur baru yang belum pernah dipakai orang lain. Lantas akan kemanakah kami bertualang? Menggapai beberapa puncak gunung. Syahdan, mari kita mulai dari yang pertama. Gunung Bulubaria lewat jalur yang belum pernah dibuka. Biasanya setiap petualangan dimulai dengan motivasi keren, atau dengan petuah bijak yang akan mendorong banyak orang untuk melakukan perjalanan yang sama. Tapi kali ini pendakian kami dimulai dengan rutinitas yang menurut kebanyakan orang membosankan, tapi mesti dilakukan. Yakni tim kami yang diwakili oleh Misbahuddin melakukan presentasi di hadapan para staf BKSDA Sulawesi Selatan. Hal ini diperlukan sebab jalur yang akan kami tempuh untuk mendaki di area Gunung Bulubaria dan Lompo Batang bukan lintasan yang biasa dipakai oleh kebanyakan pendaki. Selain melakukan pendakian gunung, kami juga akan orientasi dan pendataan jalur yang berpotensi dibuka menjadi jalur wisata atau jalur evakuasi. Dengan demikian, hasil pendataan jalur pendakian yang belum pernah dipakai orang lain harus juga diserahkan kepada pihak balai. Jadi kita berharap pengelolaan kawasan konservasi kita ke depan semakin baik. Kalau ada publikasi yang semakin baik, itu juga kita berharap itu dalam rangka untuk menjaga konservasi, bukan untuk merusak kawasan konservasi yang selama ini kita jaga. Demikian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dan rapat tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum kami masuk hutan. Percepat hampir seminggu kemudian, malam ini saya tiba di Sulawesi Selatan pada sekitar 20-40 WITA setelah manggung di Jawa Tengah semalam. Jujur saja saya kurang suka harus langsung naik gunung setelah manggung, karena proses perencanaan logistik dan barang-barang yang harus dibawa jadi rumit. Tapi hey, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita mau kan? Tanggal yang mepet menjadikan saya harus langsung terbang dari Semarang ke Makassar. Di pintu keluar, tampak Misbah menyambut saya. Kami kemudian masuk ke mobil milik Muksan Adiyatma yang menyusuri kota Makassar. Rencananya malam ini kami akan menginap di kediaman Muksan sebelum esok hari berjumpa dengan tim yang akan menemani pendakian. Mata yang teramat berat membuat saya dan Misbah belum bisa berbincang banyak. Saya pun jatuh tertidur di malam yang sudah larut. Tatkala pagi datang, Misbah harus bersibuk membeli logistik untuk ekspedisi kami yang rencananya akan memakan waktu sekitar semingguan. Dipikir-pikir sudah hampir setahun sejak petualangan terakhir saya bersama Misbah. Terakhir kali saya mendaki bersamanya adalah ke Gunung Talobanua untuk episode terakhir ekspedisi Jalur Sunyi yang meskipun menjadi proyek kesayangan saya, tapi tidak mendapatkan animo besar di masyarakat. Sehingga setelah 6 gunung, proyek Jalur Sunyi sedihnya harus kami sudahi. Kini setelah sibuk di dunia masing-masing, Misbah dengan proyek latihan bersamanya yang mencetak banyak pegiat alam muda yang lebih mengerti cara bernavigasi di hutan rimba, dan saya yang berlalu lalang ke beberapa gunung di luar negeri, kami kembali dalam ekspedisi yang sama. Rasanya tidak sabar untuk masuk hutan lagi bareng Misbahuddin yang mendapat julukan manusia navigator tersebut. Dari mapala yang sama atau apa bajunya? Enggak, ini Oh, dari berlatih kegiatan kemarin. Oh, direkrut ya, pinter ya, diam-diam. Hah? Oh iya dong, dilatih. Dilatih.
Sekitar pukul 12.40, saya berkenalan dengan 4 orang. 3 di antaranya akan masuk hutan bersama kami, yaitu Ayunil Mutakin, Aswir alias Awi, dan Muhajir alias Hajir. Itu kenapa dibungkus kertas itu? Ini kan wortel udah busuk. Kalau misalnya busuk satu, karena yang lain, dia bisa buat busuk yang lain. Baru kan kalau dibungkus kertas itu airnya nyerap di kertas. Oh, jadi untuk menghambat proses pembusukan ya? Iya. Sementara 1 orang lagi yang akan mengantar kami dengan kendaraannya bernama Arul. Kerennya, anak-anak muda ini adalah para peserta program berlatih bersama milik Misbah. Alias, mereka merupakan hasil didikan Misbah. Ya, walau tentu saja Misbah akan menolak disebut guru. Mari kita buktikan kemampuan mereka di lapangan. Kawan-kawan, ini udah pukul 14 tepat. Kita akan berangkat menuju desa terakhir, yaitu desa apa, Mis, namanya? Desa Lengkese. Desa Lengkese. Kita akan mendaki, ya seperti mungkin sudah dinarasikan, kita akan lintas, tapi bukan hanya lintas yang orang-orang kenal dengan lintas cincin Sulawesi ya. Tapi kita juga akan membuka kembali jalur yang sudah lama tertutup. Nanti kita akan jelaskan di perjalanan. Semoga semuanya lancar. Cuaca kebetulan tidak seperti di Pulau Jawa yang sering kali hujan. Di sini kalau kata Misbah masih banyak cerahnya, jadi semoga kita mendapatkan cuaca yang baik ya selama perjalanan. Oke. Seberes mengemasi peralatan dan logistik, pada sekitar pukul 14 kami memulai perjalanan keluar dari kota Makassar. Tujuan kami sekitar 4 jam dari sini, ke sebuah tempat bernama Lengkese di Desa Manimbahoy, Kabupaten Goa. Bagimu yang sudah pernah melakukan pendakian lintas cincin Sulawesi, pasti sadar bahwa titik awal kami saja sudah berbeda. Biasanya orang-orang akan mengawali perjalanan lintas dari jalur resmi pendakian Gunung Bulubaria, yaitu Dusun Patito. Oh iya, sebetulnya kata bulu berarti gunung atau bukit. Tapi untuk menghindari kebingungan masyarakat awam yang berasal dari luar Sulawesi Selatan, saya akan menggunakan kata Gunung Bulubaria. Semoga penjelasan ini menghindarkan kolom komentar dari gelombang protes. Sesudah melewati jalanan sempit nan curam yang terkadang terlalu menakutkan untuk dilewati mobil, pada pukul 18.30, rombongan tiba di kediaman seseorang bernama Johan, yang biasa dipanggil dengan sebutan John Lohe. Ini John. Ya, saya John. Pak Johan, apa kabar Johan? Ya. Nunggu ya dari tadi ya John? Oh ya, dari tadi. Kita ngodron dulu John. Ya. Mantap. Iya, Mas, ya rumah. Siap. Oke kawan-kawan, kita udah tiba di rumahnya John dan ini udah setengah 7 malam. Wita, dan ini saya cukup terkejut juga. Kediamannya John ternyata dia bikin sendiri, berdua sama kakaknya bisa kayak gini, Miss. Oh iya, anak mana? Keren sekali. Dan takjub lah. Tapi pertanyaannya kuat nggak? Langsung ragu tadi sama John. Tapi katanya kuat. Udah banyak yang menduduki. Dia adalah seorang warga lokal yang profesinya merupakan guide yang juga akan mengantar kami. Lohe sendiri merupakan lembah di antara Lompo Batang dan Bawah Karaeng yang cukup populer beberapa tahun terakhir. Di sini tampak juga beberapa orang dari Bala yang menyambut kami. Satu di antaranya bernama Zulkarnain Kai, biasa dipanggil Zul. Seseorang yang akan bertugas menjadi pendamping pendakian kami. Pendakian lintas itu memang diwajibkan untuk mengurus beberapa administrasi, Pak. Termasuk surat pemberitahuan ke desa, surat pemberitahuan ke polsubsektor wilayah setempat, sama membuat surat pernyataan. Karena secara regulasi, ketika memasuki kawasan yang belum dimanfaatkan secara komersil, wajib didampingi. Ya logikanya bisa saja kami orang jahat yang ingin melakukan penebangan liar kan. Anak saya nih izin sponsor. Gak apa ya dimasak ini ya. Katanya biar dilindungi. Ini toko kesayangannya kan. Twilight Sparkle. Jika dirimu mengira kami akan berangkat esok pagi, salah besar. Harusnya kami mulai trekking sore ini. Tapi karena banyak berhenti di sepanjang perjalanan berkendara, baru bisa memulai pendakian pada malam hari. Pokoknya kita ketemu di waktu yang sudah ditentukan dan titik koordinat yang sudah ditentukan. Jangan sampai kayak lagu di waktu yang salah. Aduh.
Misbah sudah mengatur rencana agar kami langsung mendaki tanpa mengistirahatkan tubuh terlebih dahulu. Tidak ada titik akhir di mana harus berkemah. Yang penting malam ini berjalan sejauh-jauhnya agar utang jarak yang harus ditempuh esok pagi bisa dipangkas. Begitu katanya. Pada hampir pukul 8 malam kami memulai pendakian. Menyusuri jalan yang muat satu mobil hingga ke sebuah setapak. Jalur pendakian seolah tersembunyi di dekat belokan. Tanpa memberi ampun, kami langsung dihadapkan pada jalur curam. Ketinggian yang sudah menunjukkan 1170 mdpl pun tidak menunjukkan sejuknya suasana. Tumbuhan yang rapat membuat keringat mengalir deras. Kami sesekali berhenti, menunggu Zul yang berjalan di paling belakang. Bukan karena dirinya lemah, tapi karena semakin tua kita, semakin harus mendengarkan apa yang tubuh kita perlukan. Mungkin saja yang dibutuhkan Zul adalah ritme santai yang stabil tanpa banyak istirahat. Saya rasa wajar diri ini berpikir begitu. Beberapa kali saya melihat jam tangan pintar, detak jantung ini juga terlalu berlebihan, sehingga langkah saya harus sesekali melambat. Karena cuaca juga suhunya panas di sekitar, rapat, tidak ada angin, jadi membuat tubuh cepat berkeringat. Dan itu detak jantung juga terlalu ngebut. Padahal ada aturannya kan, di mana usia dikurangi detak jantungnya, yang maksimalnya berapa, itu ada hitung-hitungannya. Jadi harus dicek terus. Karena dalam kegiatan berat seperti ini kita seringkali beresiko terkena serangan jantung ya, Mis. Padahal kalau udah kena serangan jantung kita nggak bisa menyerang balik. Alur jalur membawa kami pada embusan angin malam yang menyegarkan tubuh. Disertai pemandangan kota yang tampak di kejauhan, rasa lelah hilang entah kemana. Semangat kembali tumbuh. Kata Misbah, itulah kenapa dia berharap kami berjalan sore. Sebab senja di sini cantik sekali. Tapi tidak mengapa, sang malam pun tetap menampilkan pesonanya tersendiri. Kawan-kawan, di kejauhan kita bisa melihat city light. Dan di atasnya gemintangnya yang mungkin tidak begitu terlihat kalau di kamera, tapi dengan mata telanjang kita bisa melihat kecantikan bintang di langit sana. Kenapa mata telanjang tapi nggak kena sensor, Mis? Karena? Ya itu pertanyaan yang perlu dijawab orang-orang di kolom komentar. Litik. Semprot gak pakai aku nih? Ada loh parfum nih, mau? Ada Kak. Oh ada. Ces. Sekali aja udah. Selamat tinggal. Kami terus mendaki. Tujuan rombongan adalah menemukan lahan paling memungkinkan untuk dijadikan tempat merebahkan lelah. Tidak sampai 2 jam kemudian, kami tiba di lahan yang cukup luas. Sedikit miring, tapi masih bagus untuk dijadikan area berkemah. Ketinggian di sini sekitar 1.300-an mdpl. Tim pun mulai mendirikan tenda. Seberesnya kami bersama-sama makan malam. Rasa canggung karena baru saling mengenal menjadikan kami sungkan untuk bicara bahwa perut sudah lapar. Tapi dari cara makan yang lahap, kami sama-sama tahu bahwa energi sudah cukup terkuras. Baru pada sekitar pukul 12 malam, satu persatu kami memejamkan mata. Kami terjaga terlalu awal. Sekitar pukul 5:30 pagi sudah mulai beraktivitas. Hari tampak cerah. Dipikir-pikir, sedari malam tidak tampak tanda-tanda hujan. Di musim yang tidak menentu seperti sekarang, tatkala di kampung halaman saya sering terjadi hujan deras, mendapatkan cerah di hutan adalah hal yang menyenangkan. Selepas sarapan dan berkemas, pada pukul 8.35, rombongan melanjutkan pendakian. Saya harus memakai deker kaki, atau bahasa lainnya ankle support, untuk menjaga dan menstabilkan pergelangan kaki kanan yang cedera.
Sebetulnya sudah sejak beberapa waktu lalu saya merasakan sakit di bagian atas lutut kanan. Penyebabnya karena terlalu banyak menggendong anak ketika melakukan pendakian gunung. Sakitnya gradual. Awalnya tidak terasa, lama-lama makin linu. Biasanya hilang setelah fisioterapi. Tapi kali ini setelah mencoba fisioterapi plus tusuk jarum, malah makin parah. Muncul alergi. Ya mungkin memang tidak cocok saja. Kita akan lanjut berjalan, sedikit terlambat karena tadi beberapa kawan-kawan termasuk saya mules dulu. Jadi ada yang harus dibuang. Kita akan lanjut, katanya hari ini lahannya terbuka ya Miss ya. Jadi kita mempersiapkan diri menghadapi cuaca panas. Ya, semoga perjalanan lancar. Bulu Baria memiliki puncak dengan ketinggian 2730 mdpl. Seperti kebanyakan gunung di Sulawesi, ketinggiannya yang ada di bawah 3000 mdpl tidak boleh dipandang sebelah mata. Orang-orang bilang jalurnya menghancurkan fisik serta mental. Di jantung hutan lindung Desa Manimbahoy, gunung ini menekankan hal yang kerap kita lupakan, bahwa alam adalah rumah, bukan sekadar latar foto penghias media sosial. Sistem zero waste-nya adalah fakta perjanjian antara pendaki dengan bumi, bahwa setiap langkah yang kita buat ke atas harus dipertanggungjawabkan saat kaki kembali turun. Maka dari itu, mendata jalur baru seperti ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada tahapan, presentasi, dan pendampingan yang mesti dilakukan. Ini jugalah fungsi video pendakian berformat panjang yang menurut saya masih relevan hingga hari ini, meskipun penontonnya berkurang. Agar para pendaki yang menonton tidak cuma melihat keindahan alam semata, tapi juga bisa mempelajari tantangan, rintangan, serta hukum yang berlaku ketika kita masuk ke dalam sebuah kawasan. Semua orang pernah salah, tapi memilih untuk tetap salah ketika diberitahu hal yang benar adalah sebenar-benarnya kebodohan. Oh, ini. Ya, awan terjun, Miss. Hah? Awan terjun, Miss. Awan terjun. Wih. Wih. Ditemani terik mentari, kami terus menyusuri jalur. Hingga langkah kaki terhenti karena sebuah fenomena yang membuat mata takjub. Awan terjun. Disebut begitu sebab lautan awan yang menghiasi pegunungan seolah mengalir turun. Cantik sekali. Biasanya orang-orang melihat fenomena awan terjun dari puncak Bulu Baria. Jarang yang mendapatkannya dari sisi ini. Kami pun menikmati waktu, mensyukuri heningnya alam. Oke kawan-kawan, pagi ini kami dapat rezeki, yaitu pemandangan cantik. Katanya kalau dapat awan terjun di sini itu untung-untungan. Dan awan terjun adalah fenomena yang sangat terkenal di daerah Bulu Baria dan Bawah Karaeng. Tapi biasanya yang orang cari adalah yang Bulu Baria. Alhamdulillah pagi ini kita dapat yang Bawah Karaeng. Kalau kata Pak Zul, dia selama kesini baru sekarang dapat cerah ya. Nah seperti ini penampakannya. Kita lihat. Cas. Alhamdulillah benar, Masya Allah. Pendakian lagi-lagi terhenti ketika kami hampir menginjak ular yang sedang melintas. Penanda bahwa di hutan rimba kita harus tetap waspada. Apa tuh? Panas, ular sentuh. Kelihatan. Paling dong. Oh iya. Ngapur. Alah. Ini berbisa Pak? Enggak kayaknya ya. Enggak ya? Iya gue ketakutan kayaknya. Masih hidup ya? Masih hidup. Secara acak, saya teringat seorang kawan yang pernah berkata, bahwasanya tidak semua pendakian bisa jadi kegiatan wisata. Beberapa pendakian hadir untuk memberi rasa takut. Pegunungan ini salah satunya.